selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk temanya kali ini adalah minatnya padamu. Ya, kita ambil dalam situasi kondisi dia sekarang sedang dingin, dia sekarang sedang menjauh, dia sekarang sedang menghilang, sedang nggak tahu di mana. Apakah dia masih minat padamu? Sebelum kita masuk ke pembacaan, biarkan aku kasih ujangan dulu ya teman-teman, bahwa di sini dalam hal apapun kamu tidak boleh tidak terkoneksi dengan dirimu. Selalu pastikan kamu tuh sinkron dan terkoneksi dengan dirimu sendiri. Ikuti feelingmu, ikuti kata batinmu. Sekarang kita masuk ke pembacaan. Minatnya padamu, apakah dia masih berminat sama kamu? Kita akan buka di sini ya. Santai aja, nggak usah sedih. Nah, ada kartu Nine of Coins. Apakah dia minat padamu? Jawabannya di sini, dia lebih minat sama dirinya sendiri. Aku melihatnya, sekalipun dia minat, tetapi dia lebih banyak memperhatikan dirinya sendiri. Nine of Coins, dia lebih memusingkan mengenai kelimpahan, kelangsungan pemenuhan hidup, kemudian kebahagiaan diri sendiri. Yang kedua, dikala dia mementingkan diri sendiri, apakah dia masih ada minat sama kamu? Aku bilang masih ada. Cuman hubungan kamu itu di bawah levelnya dibanding cinta ke diri sendiri, cinta ke diri dia sendiri. Ada kartu Page of Swords. Tidak heran kalau misalnya dia ini datang dan pergi ya teman-teman, karena konsennya itu sedang sedang ingin bebas, sedang ingin gak mau diatur, sedang muncul masa-masa di mana dia lagi rebel atau keras kepala. Ada kartu Death. Ya, kartu Death itu ibaratnya mengenai mengenai sebuah transformasi. Dia ingin mengambil suatu langkah ya, yang dimana langkahnya itu harus sinkron dan harus cepat dilakukan. Dia ingin ada perubahan sih sebetulnya. Dia pengen kayak upgrade diri, pengen coba untuk menyelesaikan hal-hal kecil. Dan aku lihat ada kartu King of Coins ya. Ujungnya apa lagi sih kalau bukan abundance atau kekayaan? Jadi teman-teman, sekalipun dia minat sama kamu, tetapi fokusnya mungkin tidak padamu. Kenapa? Karena yang dikejar sama dia adalah kesuksesan duniawi. Kamu sudah pernah ngecek gak sih kondisi dia tuh kayak apa sebetulnya? Kenapa dia mementingkan dirinya sendiri dibanding hubungan ini? Nih, ada kartu The Tower. Yang harus kamu ketahui, dia mengalami satu fase yang tiba-tiba itu hancur. Satu fase yang dia nggak punya persiapan untuk bangkit gitu. Mungkin dulu dia pernah sombong, dia pernah mismanagement, dia tidak berpikir panjang sehingga memasukkan dirinya ke dalam ke dalam satu masa dimana dia nggak bisa ngehandle itu, gitu loh, ya. Jadi yang aku bisa bilang, dia lebih fokus sama dirinya sendiri. Kamu juga masih ada dalam pikirannya, memang tidak difokuskan karena peran utamanya di sini adalah dirinya. Ya, peran utamanya adalah dirinya. Apakah dia masih minat sama kamu? Masih. Kenapa dia tiba-tiba pergi tanpa pesan, pergi tanpa pamit, atau on off? Jujur, kenapa dia on off? Kenapa dia pergi? Karena kalau seandainya dia bilang sama kamu ini itu akan jadi panjang. Kamu di sini kayaknya memberikan sebuah batasan yang dimana gini teman-teman. Kalau kamu ngomong, kalau dia ngomong dan bicara jujur sama kamu, ada kartu Knight of Cups juga di sini sama Two of Wands ya. Jadinya dia nggak bisa pergi, dia nggak bisa konsen. Padahal ya, pikirannya pun terganggu. Tapi kamu kayak
nggak mau biarin dia untuk berdikari gitu loh. Nah, orang ini tuh pengen kayak ada berdikari diri sendiri, nggak mau tergantung sama kamu. Dia melihat kondisi kamu aja udah susah, masa makin nambah beban sih? Ya, dia tuh mikirin loh. Misalnya nih, aku masih ada di samping dia, sementara aku nggak bisa ngasih apa-apa. Aku tidak apa ya namanya, ikhtiarku mungkin belum sampai untuk kasih sesuatu sama kamu. Sini King of Cups. Dia juga mikir dalam tentang kamu. Kartu di Chariot dan ada kartu Page of Wands. Karena dengan dia di sini tiba-tiba pergi atau tiba-tiba dia beraksi, itu yang bisa kayak melepaskan posesif kamu. Melepaskan posesif di hubungan ini. Karena dengan dia bertahan aja, ya bertahan badan, bertahan apa sama kamu, belum tentu dia bisa maju. Dan di sini dia pengen melangkah, pengen kamu tuh support gitu loh. Coba kamu pikir lagi deh, kira-kira kalau dia mau apa, ada nggak yang nggak kamu support di sini? Atau kamu bilang gini, udahlah, nggak usah kayak gitu, kan ada aku. Nah, yang kayak begitu-gitu dia nggak suka. Dia pengen challenging dirinya sendiri dulu. Itu yang aku bisa tangkap di sini. Dengan men-challenging diri, dia tuh jadi tahu. Taunya apa? Taunya aku bisa nggak ya nanti ke depannya ini terkoneksi atau mampu? Karena kan pasti kamu nggak mau sesuatu yang omong kosong. Kita lihat emosinya dia dulu ya. Kita cek emosinya. Frustration. Frustasi karena dia sedang menghadapi jalan buntu saat ini. Growth. Aku bisa bilang di sini yang kita bacakan hari ini ya, ini mengenai seseorang yang secara pikiran itu sangat sedih. Apakah dia putus asa? Sangat putus asa. Gini, kalau orang udah putus asa berarti udah nggak mau direcokin dulu. Dan di sini dia tuh lagi kayak menerima kesedihan. Ada yang menyakitkan di sini. Oke, kita bicara mengenai cinta. Ace of Coins. Aku bisa bilang dia ada ngerasa gagal kenapa tidak bisa memberikan pembuktian cinta itu. Ya karena dia sekarang ini kondisinya mungkin sedang recovering juga. Sedang belajar menerima sebuah kegagalan. Atau dia punya masalah yang mungkin tidak melibatkan kamu, namun berat juga kalau dia jalani cinta ataupun masalahnya. Karena ini tentang pembuktian. Tuh. Emosi. Energinya habis. Marah. Dia ada sisi marah sama diri sendiri. Kadang-kadang gini ya teman-teman, kita itu kalau punya masalah, kenapa kita ini bisa uring-uringan, kenapa kita ini bisa kayak moodnya berubah, karena kita tidak bisa menggantungkan sama orang lain.
Orang lain kok hidupnya enak, aku kok enggak. Itulah. Aku entah kenapa agak menguap. Ini mengenai pembuktian, tapi aksinya belum dilakukan. Karena orang ini masih mencari pencerahan loh teman-teman. Yang aku bilang kalau misalnya levelnya dia turun berapa persen dari 100%, dia turun 80%. Energinya tuh hanya kesisa 10-20%. Bahkan mungkin menjelang lebaran ini, kalau dia muslim atau merayakan, dia gak banyak kemana-mana. Tidak semeriah itu. Mungkin pusing bayar THR, mungkin pusing ada project yang gagal. Kan di mana-mana kita tuh pasti pikirannya apa sih kalau yang nggak dipusingin masalah uang sekarang. Tuh, teman-teman, dia tuh selalu bilang kayak gini ya, masalahku ini sekarang bagaikan tiada akhir. Selalu banyak penundaan. Ketika masalahnya sudah mau mendekati selesai, selalu ada tundaan, selalu ada hambatan. Dimana hambatan ini bisa jadi rekanku, aku ditipu, aku di apa, dan ini selalu berhubungan dengan lembaga atau orang lain, ya. Dan di sini akhirnya dia kayak nggak dapat apa-apa. Itu yang dia sedihkan sekarang ini. Dia lagi kayak belajar bersyukur, teman-teman. Ini aku bisa ngelihat ya mengenai pembagian hasil atau apapun itu yang dia nggak dapatkan, atau dia tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Itu yang buat dia sekarang agak termenung. Sebenarnya ini cocok juga ya untuk dia. Dia sedang mengkonsentrasikan dirinya. Dia tuh mau gimana sekarang. Butuh kekuatan penuh lah untuk lepas dari ini. Ya mungkin dia ada menanam saham atau udah keburu dapat uang banyak. Misalnya nih dia punya rumah. Nah rumahnya itu udah direnovasi gede-gedean, udah gini udah gitu, nggak taunya orang yang datang cuma PHP doang, nanya aja tapi nggak beli-beli, sampai rumah itu mungkin bisa aja rusak lagi, harus ada perbaikan lagi. Ya kita contohnya seperti itu loh. Misalnya udah ada yang nanyain, Pak oke deal kita ketemu, tiba-tiba nggak jadi. Saya mikir sayang uangnya Pak, untuk hal lain. Sekarang itu kita punya aset, mungkin ya dia punya aset tapi yang tidak cepat terjual. Kenapa ini menjadi pikiran sama kamu? Ya jadi pikiran lah, moodnya dia aja berubah. Seakan-akan kayak oke, aku udah selesai gitu loh, aku udah nggak ada udah nggak ada harapan gitu loh. Karena setiap aku pengen mendekati sesuatu itu selalu tertunda. Ini pasti ada alasan yang tertunda, teman-teman. Coba kamu tanya dia baik-baik nanti. Tuh, sesuatu yang belum pasti mengenai sebuah keputusan. Aku ngelihatnya dia di sini punya masalah juga, seperti tidak mendapatkan haknya sekalipun sudah kerja keras sekalipun. Ada yang lebih beruntung daripada dia. Dia mencoba untuk ketemu, dia mencoba untuk ngelobi mungkin. Tetapi tetap keputusannya ya. Keputusannya itu kayak ada, tapi tunggu dulu gitu loh. Berhubungan dengan hukum mungkin. Dan lain-lain. Ya, jadi harus menunggu teman-teman. Dia ini lagi dalam satu fase menunggu, dimana fase menunggunya itu kayak ngebuat roller coaster kehidupannya makin terasa. Mungkin dia menginginkan sumber dari ini, namun tidak kunjung didapatkan.
Oke. Jadi kamu sudah tahu ya, permasalahannya ini memang di luar kamu tapi sangat fatal buat hidupnya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana dia minatnya kepada kamu. Discrimination. Kamu akan selalu merasa kehilangan. Di sini aku lihatnya ya. Dia kayak mendiskreditkan kamu. Dia akan berlaku seperti berbeda. Dia akan lebih banyak diem sih kalau aku lihat. Di sini dia tuh masih belum bisa menerima keegoisannya, tidak menerima tidak menerima sebuah kegagalan. Dan di sini jujur aja, kedepannya dia tuh makin diem, lebih tertutup lagi. Tetapi apakah dia masih suka sama kamu? Masih, cuman perlakuannya mungkin nanti akan sedikit berbeda di sini. Bagaimanakah penyelesaiannya? Bagaimana penyelesaiannya? Kamu akan menghadapi drama ya, teman-teman. Ada banyak masalah di sini. Affair, tuh. Kamu harus hati-hati. Karena mungkin ya, dikala dia seperti ini, ada kecenderungan dari orang ini dideketin orang lain juga. Jadi ada yang kasih pengaruh sama dia. Ya, ada kisah perselingkuhan juga yang aku lihat. Jadi kamu harus hati-hati. Tuh, teman-teman, pergunakan intuisi kamu. Jika memang dia masih minat sama kamu tapi ada perubahan, berarti dia tidak fokus sama kamu. Aku tidak bilang semuanya itu bakalan terjadi. Bisa aja ini prasangka buruk kamu. Ya, bisa aja prasangka buruk kamu, bisa aja nih emang kejadian dia sudah ada yang lain atau dipengaruhi oleh orang lain. Tapi bagaimana caranya? Gunakan intuisi kamu dan gunakan hak kamu untuk bicara. N V W B D Z. Ya, kira-kira huruf-huruf ini kalau misalnya memang muncul, maka kamu sudah tahu yang harus kamu lakukan. Pembacaan ini berlaku 80%. Jika memang tidak ada namanya, berlaku 60%. Jadi saran aku, kalian jangan segan-segan gunakan hak bicara, tetapi gunakan bahasa-bahasa yang santun dan tidak memancing emosi, juga tidak berprasangka buruk. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Mohon maaf kalau aku tidak bisa terlalu panjang ceritanya, karena hatiku nih sedang tidak mood. Aku baru kehilangan ibu dan juga sahabat, jadinya ya sudah ya. Kita harus saling memaklumi, ambil yang baik-baik, buang yang buruk, dan jangan lupa booster aura kamu dengan Lee Aura Parfum. Pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Thank you, bye-bye.